tadi ya pertemuan dengan Marga Huta Barat itu apa aja? Mereka menyampaikan keluhan dan pandangan, bahkan keyakinan dari sisi mereka tentang peristiwa di rumah Kadif Propam Pak Sambo. Itu dari sisi mereka. Dan saya catat semua. Dan saya tidak berpendapat tentang kasus itu. Saya hanya mencatat karena soal pendapat dan proses itu saya tidak boleh ikut campur. Tugas saya adalah mengawal kebijakan atau arahan Presiden bahwa harus dibuka dengan benar. Sehingga saya punya catatan lengkap dari keluarga ada, dari intelijen ada, dari purnawirawan polisi ada, dari Kompolnas ada, dari Komnas HAM ada, dari LPSK ada, dari sumber-sumber perorangan di Densus, di BNPT. Saya tanya semua dan tentu saya punya pandangan nantinya. Tetapi pandangan saya ini tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sekarang sedang berjalan. Saya katakan, maaf, ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar, karena ada psikohierarkial, ada juga psikopolitisnya. Gitu. Kalau seperti itu secara teknis penyidikan itu sebenarnya katanya gampang. Bahkan para purnawirawan itu kalau kayak gitu gampang, Pak, itu kan tempatnya jelas, ini kita sudah tahu lah. Tapi saya katakan oke, jangan berpendapat dulu, biar Polri memproses bahwa itu memang gampang, tingkat polsek aja bisa. Tetapi ini ada tadi psikohierarkis dan psikopolitis dan macam-macam, sehingga kita semua harus sabar. Tetapi saya katakan kemajuan untuk ini ya sudah bagus, karena begini ya. Kasus itu terjadi tanggal 8. Baru diumumkan tanggal 12 apa 11 tuh, Senin. 3 hari kan. Orang ribut, ini tidak wajar. Lalu kita bersuara tuh, tidak wajar tuh. Pengumumannya beda-beda. Kok 3 hari baru diumumkan alasan ini. Oleh sebab itu nih harus kita. Lalu Kapolri responsif. Dia lalu membentuk tim khusus. Rakyat tidak puas lagi. Pak, itu harus dinonaktifkan. Kalau dia masih aktif di situ, nanti pemilihannya penyelidikannya bisa ndak objektif, bisa terpengaruh macam-macam. Oke, dinonaktifkan. Sambo, Kadif, apa tadi? Ya, pokoknya ada 3 lah itu. Sudah dinonaktifkan, kan sudah responsif Kapolri. Ada lagi, Pak, itu otopsinya ndak benar. Harus ulang. Siapa Pak yang otopsi itu apa? Tidak boleh. Hanya dari Pusdokes Polri, tidak boleh. Supaya melibatkan banyak institusi. Sudah dipenuhi oleh Kapolri. Apa kurang bagus tuh? Kan sudah bagus tuh. Dan yang terakhir, Pak, itu perkara ditarik saja, jangan di Polda. Itu bisa bias. Gitu. Karena ada irisan-irisan perkawanan, irisan apa, irisan jabatan, irisan struktural. Itu tidak bagus, ditarik perkara itu. Jadi menurut saya Kapolri ini sudah melakukan langkah-langkah yang terbuka. Tinggal nanti pada akhirnya kita kawal semua. Saya tidak punya pendapat siapa yang salah, apakah Brigadir J atau Sambo atau si Barata atau siapa. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya hanya mengatakan buka sejujur-jujurnya, karena semua kita punya catatan yang tidak muncul di wacana publik, tapi kita catat dan itu real. Nah, kalau menyimpang dari fakta-fakta yang masuk itu ya kita. Jadi arahan Presiden, pemerintah pusat itu sampai sekarang ya cukup, sudah benar. Pokoknya buka gitu aja, Presiden tidak masuk ke teknis penyidikan. Menko Polhukam tidak boleh masuk ke pro justisia, tapi memberi arahan yang akan mengawal pelaksanaannya.
dari sudut kebijakan negara, bukan dari teknis penyidikan. Oke, cukup ya? Kalau dari Kompolnas ada catatan nggak Pak? Ada, Kompolnas ada, LPSK ada, Komnas HAM ada. Hah? Terkait catatan pelanggaran SOP Polri saat penanganan perkara. Semua ada, tapi sama-sama bicara ke Anda. Cukup.